karena di sini berbagai macam logam kandungannya. Nah, kalau Anda bertanya lagi mengenai perak, cincinnya perak bagaimana? Karena perak ini banyak, apalagi yang tercantum pada sendok. Semoga menjadikan rahmat, berkat ya dari Tuhan yang Maha, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, atas berkat ridhonya, semoga channel ini bermanfaat bagi Anda yang masih seputar menjelaskan mengenai uang Mojopahit, uang sandi, ya berbagai macam uang sandi. Hati-hati kawan, kalau boleh saya cerita, uang sandi itu tidak hanya barang temuan kuno di sungai dan di darat itu kawan. Namun banyak sekali sekarang uang sandi yang palsu atau pembuatan baru yang terbuat dari timah, yang diukir persis seperti halnya barang dulu. Anda harus tetap hati-hati dan waspada kawan, karena kalau Anda menganggap harga per gram ya, atau kita beli borongan harus meneliti yaitu satu persatu, atau boleh kita nyalakan korek api kita buat bakar tes, ya buat membakar itu kawan. Biasanya kalau timah dibakar akan meleleh ya. Namun kalau uang perak seluruhnya panas ya, menghantarkan panas seluruhnya, dan perak ini berwarna putih, kadang-kadang ada yang metalik itu kawan. Kalau orang bertanya bagaimana sih rupanya uang perak itu, banyak orang menanyakan, bahwa akan saya jawab semampu mungkin, yaitu perak ini adalah harus menggunakan air raksa ya, air kimia air ya. kimia ini untuk menguji atau ngetes, dan kadarnya bermacam-macam itu kawan ya. Ada kadar 99, ada ya yang semakin hari ini mutakhir, yaitu bahkan orang mengatakan 99 yang kadang-kadang dibuat cincin murni bersih itu kawan. Ini contohnya kawan ya. Ini adalah kesenian hasil karya baru ya, itu bermatakan safir ya. Ini bermatakan safir, ini kadar 99 kawan. Ya, kebanyakan orang-orang mendapatkan di sungai itu biasanya uang sandi seperti halnya begini kawan ya. Ya. Ini meskipun kotor dicuci ya. Kalau Anda cuci ini sebelumnya Anda bakar dulu ya. Ya. Anda bakar dulu atau pakai gempus walaupun tidak begitu panas. Yang penting memerah. Pokoknya bisa menyambung lagi, bisa utuh, tidak mudah retak kalau jatuh itu kawan ya. Ini adalah macam-macam uang sandi yang baru kita dapat dari sungai-sungai, yaitu membolang atau menggendang kawan ya. Ini perak kawan ya. Ya, hati-hati, uang sandi ini masih ada campurannya emas kalau orang mengatakan ya, tapi jangan mudah percaya semuanya mengandung emas dan namun Anda teliti, karena di sini berbagai macam logam kandungannya. Nah, kalau Anda bertanya lagi mengenai perak, cincinnya perak bagaimana? Karena perak ini banyak, apalagi yang tercantum pada sendok, ada tulisannya silver plated. Ya, biasanya kalau Eropa itu ada tok atau mereknya, atau ini cap itu, boleh katakan ada gambar cengkeh, singa, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang tulisannya silver, bukan pakai plated. Kalau mengatakan plated berarti ini saduran hanya ditutupi dengan perak saja ya. Dan Anda harus hati-hati, Anda harus mengetes menggunakan air kesal. Nah, Ya, air keras. atau air keras itu kawan ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda. Dan uang sandi ini ya, ada yang mudah retak ya kalau belum dibakar. Ya, macam-macam sandi, ada yang dari timah. Baru-baru ini masih banyak orang produksi baru ini kawan, contohnya ya. Seperti Anda lihat ini berbagai macam sandi, ada yang tembaga ya. Ada yang tembaga kawan. Yang penting Anda harus waspada serta hati-hati. Ini terbuat dari tembaga ya. Ini tembaga, ini kuning ya. Ini tembaga ya. Ini tembaga, ini bukan ya. Orang mengatakan kadang ada campuran emas, itu orang
Para mengatakan penggembang. pada saya penggembang, namun saya belum ya Membuktikan. sendiri. Ya, ini tembaga ingat kawan, yaitu logam yang berdiri sendiri Seperti berbeda perak. dengan kuningan. Kalau kuningan ini tembaga campur aluminium timah itu kawan ya. Ini adalah tembagawan dan ada yang timah ya. Timah biasanya mudah sekali, yaitu dilelehkan pakai korek api itu saja. Anda pegang japit, Anda japit bisa Bakar. itu kan. Dan kemudian Anda bisa membuktikan ya. Dan biasanya timah ini agak berat sedikit logamnya ya, agak berat ya. Namun lentur apabila dibakar. Nah, yang penting dalam season ini Anda memahami, memetik pelajaran mengenai bagaimana ciri-ciri perak yang bagus. Kalau menurut saya lebih suka perak Jawa atau perak Indonesia, karena zaman dahulu masih belum mampu memunikan atau memisahkan dengan logam-logam lain. Masih ada campurannya palladium ya, ada campurannya Platinum ada. ya, kadang emas gitu kawan ya. Ya, tapi tidak semuanya ya. Yang penting Anda bisa mempunyai pikiran untuk menilai bahwa ini ngandung emas ya. Anda harus menyediakan air keras ya untuk menguji ya, supaya tahu. Karena perak-perak di Indonesia ini ada perak, yaitu perak, orang mengatakan Bangka Belitung ini bukan perak kawan ya. Ada Bangka Belitung itu namanya aluminium ya. Ya itu kawan ya. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa tekan tombol satu kali, yaitu subscribe, comment, like, and share ya. Saya ucapkan terima kasih. I thank you very much indeed for your watching, for your enjoying my channel YouTube Semesta Barang Antik. Asli ya, ini kawan ya. Anda perhatikan ini. Ini perak muda ini kadangnya, meskipun putih ya, ini Eropa motifnya, namun peraknya muda. Artinya muda ini campurannya ini tidak terlalu banyak yang asli gitu, kawan ya. Ya. Kalau ini 99 kawan ya. Ya. Kalau Anda tanya itu perak ada di berbagai macam alat rumah tangga, banyak berupa sendok ya, itu anting atau tempat-tempat perhiasan yang lainnya itu kawan ya. Nah, ini perak zaman Belanda ya. Dan juga ini Majapahit ini. Ada yang kecil, berukuran kecil. Silakan Anda tawarkan kalau Anda punya yang besar itu kawan ya. Majapahit yang besar.